Hai Sobat Segar semuanya. Halo. Apa kabar dengan kalian semuanya? Pasti udah kangen dengan kita semua ini setelah lama sekali gak ketemu dengan kalian. Nah, sebelum kita mulai nih, ada yang mau nyanyi nih buat Sobat Segar yang di rumah. Nah, langsung aja kita panggil. Siapa? Alex. Hei, halo. Oh ya, Alex. Sebelum nyanyi, mending kamu kenalin diri kamu dulu deh. Boleh. Nah, Sobat Segar di rumah, siapakah saya? Nama saya Alexander Nathanael Cesario Aji. Di sini biasanya dipanggil Alex. Saya tingkat kedua. Asal parokinya itu dari paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Kira-kira mau bawain apa lagunya? Apa ya? Oh iya, Yesus pokok. Widih. Tahu semua kan? Tahu lah. Yes. Sip. Mulai nih. Oke, Mulai. siap. Dan kita jalannya Yesus pokok dan kita jalannya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cinta kau, cinta dia. Yesus cintaku, cinta kau, cinta dia. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, kita di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Terima kasih sangat Alex. Yoi. Udah habis ini saya mengundurkan diri dulu ya. Nanti balik lagi nggak sih? Oke, nanti aku panggil lagi. Oh siap. Oke dipanggil lagi ya. Oke. Siap. Terima kasih. Nah, Sobat Segar semuanya, kita kedatangan 4 tamu istimewa dari sini nih. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dong harusnya. Oke, kita kenalan dulu dari sini. Siapa ini namanya nih? Ya, halo Sobat Segar. Perkenalkan nama saya Benedictus Felitraju. Asal paroki dari Santa Maria Tak Bernoda Kepanjen, Malang. Wih, Malang. Dari Malang, guys. Oke. Oh ya, tingkat 2. Nah, saya dengar-dengar tuh di Malang tuh banyak seminari nih ya. Seminari tinggi juga nih. Ya, ada. Oke, rencananya mau masuk mana nih? Mas Waduh, Benny? kalau rencana masnya itu masih rahasia. Waduh, Lihat masih nanti rahasia. Yang penting masih dipanggil, oke? Yang penting masih dipanggil Oke. menjadi seorang imam. Nah, yang di sebelah ini siapa nih sekarang nih? Halo teman-teman. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Vincentius Triwidodo Prasetyo. Mantap. Saya biasa dipanggil Vincent. Ya, saya berasal dari Paroki Ratu Pencinta Damai Surabaya. Widih. Nah, di sini saya berada di tingkat 1. Nah. Oke, kira-kira tuh masih di seminari ini masih semangat kan? Masih dong. Anjay. Kok bisa tahu seminari Garum sih? Awalnya dari omku. Oh, Karena de- omku itu dulu juga mantan seminari Garum. Waduh, mantan seminari Garum nih. Keren banget pastinya. Lalu yang di sebelah nih yang pakai baju putih-putih nih. Selamat malam Sobat Segar. Perkenalkan nama saya Frederick Koten. Asal paroki Santa Teresa Pandaan. Pandaan. Sekarang saya ada di tingkat 2. Widih, masih tingkat 2. Masih semangat Koten? Masih dong. Aduh. Anjay. Anjay. Koten ini suka banget, dia anak gaul. Gimana Ten? Gaya gaulnya Ten?
Dia Gaya suka gaul. gitu. Salah. Oke. Nah, ini nih yang suka senyum-senyum paling pinggir nih. Kita kenalkan dulu nih siapa namanya. Saudara-saudara. Tes. Perkenalkan, nama saya Daru. Saya dipanggilnya Daru. Panjangnya Yohanes Daru Seto Panji Sasmito dari Paroki Santo Yusuf Blitar, tak bernoda. Saya tingkat kedua sekarang. Oke, tingkat 2. Sebelumnya nih, aku mau tanya ke kalian. Apa namanya? Di hari Minggu ini apa sih yang bikin kalian senang? Dimulai dari siapa dulu nih? Oke, yang paling pinggir dulu, tuan rumah di Blitar. Apa nih? Yang bikin saya senang di hari Minggu itu nggak ada sekolah. Pasti. Oke, kalau ini Koten. Kalau saya tidak ada studi, jam bebasnya itu sangat panjang. Oke. Jadi saya bisa eksplor dan rekreasi di seminari ini. Wih, keren. Terus kalau nih, Vincent nih. Ya, yang saya suka dari hari Minggu ini adanya bebas dalam. Jadi bebas mau ngapain dari jam 9 sampai jam 1. Oke, kira-kira kalau bebas dalam itu kita ngapain aja sih biasanya? Banyak sih, biasanya ada yang nonton TV, ada yang baca novel, olahraga, main musik. Ya, banyak. Kalau ini, Benny. Ya, kalau saya yang saya suka dari Minggu itu pertama, hari Minggu itu hari Tuhan. Jadi Nah. mana hari Minggu itu kita harus bergembira. Apalagi tambah dengan kegiatan-kegiatan yang sangat membebaskan kita semua. Seperti bebas dalam tadi. Nah, Lalu tidak apa, meskipun kami ada bebas, tapi kita juga ada kerja untuk meneruskan seminari ini. Seperti itu. oke, siap. Tapi masih panggilannya nih masih kuat semua ya ini ya? Masih kuat. Masih kuat banget. Nah, Sobat Segar yang mau mendukung panggilan kami bisa membantu dalam berupa donasi yang ada di sini nih. Kalian bisa scan kodenya di sini. Di mana? Di sini. Di situ ya. Nah, pasti Sobat Segar mau tanya nih, mau penasaran. Kira-kira dari siapa dulu nih? Mau Home Pimpa dulu nggak? Oke. Dengan Home Pimpa dulu. Ayo. Nah, oke. Oke. Kira-kira nih, awal mula panggilan Benny hingga masuk ke sini tuh gimana sih? Oke, awal mula itu pertama saat SD. SD kelas 3 atau kelas 2, sekitaran kelas itu. Itu saya kan ke gereja. Lalu dipanggil sama Romo setelah pulang gereja tuh. Ya, dia tuh ngomong, ya nanti jadi Romo ya. Ya karena saya masih polos dan masih kecil juga, akhirnya saya jawab, ya saya akan jadi Romo itu. Pada saat itu saya nggak tahu seminari itu apa dan pembinaannya seperti apa. Jadi setelah beriringnya waktu semakin dewasa, maksudnya semakin bertambah umur, ya saya sudah mulai mengerti. Apalagi juga pernah diajak Romo untuk berkeliling ke stasi-stasi. Jadi keliling ke stasi ini apa namanya, tidak hanya ke gerejanya saja, tapi kami juga membantu orang yang sakit, berkunjung dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya merasa kayak, wah, jadi Romo ini anak keren juga gitu. Keren, bisa membantu semua orang tanpa pamrih. Nah, setelah itu terus tiba-tiba kakak saya ini masuk seminari, ya. Saya masuk seminari, jadi saya kayak, wah, tambah semangat lagi lah. Kok jadi apalagi kok dia pulang ke rumah itu rasanya dia bawa kegembiraan dalam keluarga seperti itu. Jadi saya lebih tertarik lagi. Akhirnya telah tiba saatnya untuk saya memutuskan waktu SMA itu lulus kelas SMP saya harus milih. Nah, akhirnya saya milih seminari Garum ini seperti itu. Masih kecil udah ke stasi loh Sobat Segar. Betul. Berarti ini kayak panggilan banget bener-bener ya. Kalau dari Vincent nih apa kira-kira? Ya, dulu dari kelas 5. Jadi awal mula ada panggilan itu kelas 5.
gimana om saya itu menceritakan keseruan-keseruan yang ada di Seminari Garum. Ya sebelumnya saya sudah katakan kalau om saya dulu mantan lulusan Seminari Garum. Ya diceritakan gimana serunya main bareng, olahraga bareng banyak gitu. Nah terus akhirnya diceritain juga gimana jadi Romo, itu Romo gimana. Akhirnya saya merasa kalau wah Romo itu keren ya. Wih, Akhirnya keren. saya berpikir terus, nah di situ panggilan kecil saya mulai tumbuh. Lalu saat SMP kelas 9, saya itu panggilan saya menurun. Tapi gimana om saya memberitahu dan mengingatkan saya kembali bagaimana motivasi saya dulu saat ingin menjadi Romo. Akhirnya saya memikirkan sampai matang dan saya memutuskan untuk kembali menuju ke jalan Tuhan ini untuk panggilan saya. Keren. Keren sih omnya juga Vincent ya. Salam buat omnya Vincent ya. Nah, kalau sekarang Vincent mau pilih siapa nih? Karena semua bajunya hitam, saya mau pilih yang putih aja. Oke, siap. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, awal pertama kali saya mengenal seminari waktu SD kalau nggak salah kelas 6. Nah, waktu SD kelas 6 ini kakak saya punya 2 kakak cowok semua masuk seminari. Widih. Jadi saya kenal seminari itu waktu SD, waktu kakak saya masuk seminari juga. Nah, saya masuk seminari itu karena saya melihat kakak saya waktu pulang dari seminari itu sangat apa ya, dia itu kayak membawa suatu damai, lalu mereka itu memiliki kelebihan yang sebelumnya saya tidak tahu. Waktu sebelum masuk seminari mereka berdua sangat sekali tidak bisa mengenal alat musik, tak tahu bagaimana cara memegang gitar. Tapi waktu pulang dari seminari mereka itu jago main musiknya. Jadi saya tertarik. Selain itu mereka juga suka ngosek kamar mandi. Sebelum masuk seminari kakak saya ini tidak suka ngosek, malas untuk ngosek. Jadi setelah pulang dari seminari dia suka ngosek, suka nyuci bajunya sendiri. Nah di situ saya tertarik. Akhirnya waktu SMP saya minta formulir kepada teman saya yang juga masuk seminari, lalu saya dikasih. Sementara itu saya agak ragu untuk masuk seminari karena waktu SMP saya juga asrama. Kalau SMA saya seminari, jadi saya asrama di 6 tahun kalau dihitung. Nah, jadi akhirnya saya meyakinkan diri saya dan saya minta izin orang tua saya dan diizinkan, jadi saya masuk seminari. Oke, keren sih. Ini Benny tadi dari kakaknya. Kalau Vincent dari omnya, Koten juga dari kakaknya. Kalau yang paling pojok dari siapa sih nih? Dari tadi. Oke, kalau saya tuh dapatnya dari buku. Wih, dari buku. Keren. Jadi gini ceritanya. Pertama kali saya kepikiran mau masuk seminari, mau jadi imam itu ketika saya masih bocil, kelas berapa saya lupa. Terus saya gabut-gabut, saya akhirnya ngambil barang, maksudnya barang saya sendiri, terus ngambil barang ibu saya. Terus saya ngambil salah satu buku punya ibu saya, itu bukunya tentang imam-imam, itu tentang pelayanannya, tentang apapun, belum imam lah intinya. Dan pada waktu itu saya memang masih belum punya pandangan luas tentang imam. Dan ketika saya membaca dan selesai, pandangan saya tentang imam itu lebih. Ternyata imam itu enggak hanya mimpin misa saja. Ternyata imam itu melayani orang miskin. Ternyata imam itu enggak hanya berprofesi itu aja. Maksudnya bisa lanjut kuliah, bisa lanjut jadi dokter, jadi apapun, jadi TNI. Yeah. Karena saya dulu punya kepikiran juga masuk TNI. Wih.
dan setelah mengetahui bahwa imam itu bisa jadi TNI, kenapa nggak dua-duanya itu? Waduh, keren sih, keren. Ya itu sih. Oke. Nah, kan di seminari ini banyak banget kegiatannya, terus jadwalnya juga padat-padat. Nah, kira-kira nih pasti juga kita punya seluk-beluk permasalahan dan juga suka duka di seminari. Nah, kira-kira nih bisa diceritain nggak susah senangnya selama di seminari itu gimana? Oke, mulai dari yang baju putih dulu deh, langsung baju putih. Oke, saya kembali lagi dengan saya. Susah senang di seminari. Susahnya, ya waktu saya pertama kali masuk seminari itu saya susah sekali buat berbicara atau berdialog dengan teman-teman baru saya. Karena di angkatan saya sendiri itu dapat berasal dari berbagai daerah. Dari Surabaya, Malang, Jakarta, bahkan Mataram, NTB. Kan semua bahasanya kan gaya bicaranya itu berbeda-beda logatnya. Kalau Surabayaan kan ya tahulah. Kalau Jakarta kan pakai lo gue. Kalau yang dari Blitar ini kowe gitu. Dan yang Mataram ini ya saya juga kurang tahu. Jadi saya susah berdialog. Jadi saya itu introvert pertama kali di sini, pendiam. Tapi akhirnya setelah beberapa waktu kemudian saya itu bisa berinteraksi dengan teman-teman saya, sangat senang bareng gitu. Jadi itu susahnya, lalu menjadi senang kan. Nah, senangnya itu bisa Apa? senangnya itu bisa berbagi cerita dari latar belakang kita masing-masing. Mengapa saya masuk seminari, mengapa kamu masuk seminari gitu. Bisa saling kenal satu sama lain. Nah, for your information juga nih, di seminari ini terdiri dari banyak seminaris yang berasal dari luar pulau, luar kota, dan juga masih beragam sekali kebudayaannya ya. Nah, jadi kayak bahkan Beni yang dari Malang ini juga harus beradaptasi juga di seminari sini, ya kan? Betul sekali. Nah, lalu juga apa konten apa? Oke. Dan juga di seminari ini kayak kedekatan itu penting banget pasti, ya kan? Sangat penting. Ya, karena kita ini kayak satu keluarga, satu atap, satu rumah juga kan, 24 jam ketemu terus. Oke, kita lanjut sekarang. Kamu mau pilih siapa, Ten? Saya memilih Mas Beni. Nah, oke, siap. Oke. Ya, dari susahnya dulu. Ya, kalau saya gimana ya? Susahnya ya itu beradaptasi. Di sebenarnya ini kan juga sangat beda lah jadwalnya dengan kita di rumah. Jadi kayak harus menyesuaikan bangun pagi, belajar, kerja dan lain sebagainya. Dan pada satu hari itu pasti kegiatannya full, tidak seperti di rumah. Kalau di rumah kita bisa seperti bebas lah milih jadwalnya. Kalau bisa ya banyak jam istirahatnya itu. Tapi pas saat saya masuk seminari, adaptasi jadwal yang pertama itu tadi, dan juga jauh dari orang tua. Jadi pas saya masuk seminari itu jujur adaptasi saya tuh lama gitu. Jadi apalagi saya juga jarang berkomunikasi dengan teman-teman, ya karena berbeda kebudayaan dan lain sebagainya yang tidak cocok lah pertamanya itu. Jadi karena saya tuh mendam sendiri itu, jadinya akhirnya agak lama untuk adaptasi tentang pemikiran-pemikiran orang tua dan lain sebagainya itu. Dan akhirnya saya menjadi senang di sini, ya. Jadi senangnya ya sudah bisa berbicara dengan teman sangat lancar, bahkan kami sangat dekat. Nah, itu juga aktivitas kami yang ditunggu-tunggu itu adalah olahraga dan jam bebas. Ini adalah jam-jam yang sangat ditunggu-tunggu oleh para seminaris. Jadi pada setiap harinya tuh saya bisa nargetkan satu jadwal yang dimana itu bisa membuat saya senang, dan akhirnya sampai sekarang itu terjalan dengan baik seperti itu.
Keren sih asli Benny. Iya. Kalau kira-kira nih aku mau tanya Benny. Ya, silakan. Apa ya? Mm. Hal yang kegiatan yang paling kamu senengin banget gitu. Pas Ya. jam apa? Oke, ya apa namanya? Kalau saya paling senang itu sudah saya bilang tadi jam olahraga. Oh, Nah, kenapa jam olahraga? Karena benar kami bisa berolahraga dengan banyak olahraga dan teman-teman juga ikut berolahraga dan sebagainya. Nah, kenapa saya tidak milih bebas? Karena jam bebas ini kan dimana kita tuh berbeda-beda gitu. Ada yang mencuci, ada yang berolahraga, ada yang menonton TV. Jadi nggak jadi satu kumpulan untuk olahraga ya. Tidak ramai lah istilahnya kalau mau olahraga gitu. Dan juga sisi lain saya adalah orang yang suka olahraga. Jadi semua olahraga saya bisa mainkan gitu. Widih, sombong dia. Ya. Oke, sekarang Benny mau nunjuk siapa nih? Saya menunjuk Mas Daru. Ya, Oke. Mas Daru. Susah di seminari itu tentang bagaimana pikiran saya menyusahkan saya sendiri. Ketika saya iri dengan orang-orang teman-teman saya di luar sana yang bisa dengan bebas berkeliaran ke sana kemari tanpa ada jadwal, aturan dan lain sebagainya, bisa memegang HP dan lain sebagainya, warnetan, pacaran. Di sini kan nggak sebebas itu, tapi nggak masalah. Itu yang susah. Pikiran saya, memanage pikiran saya, bagaimana saya mengatur pikiran saya. Kemudian senangnya itu karena di sini banyak saudara-saudara, banyak teman-teman yang asik-asik. Teman-teman meskipun laki semua, tapi tidak masalah. Semuanya berpikiran sama, sejalan, sepikiran, bisa olahraga semuanya. Artinya apapun yang pengen saya lakukan itu juga mereka juga pengen. Akhirnya kami berjalan bersama, main-main bersama kan, jadinya enak. Gitu. Ya, kira-kira nih Daru itu setiap hari tuh main apa sih sama temen-temen? Yang paling asik yang bisa bikin paling ketawa. Ketawa. Heeh. Kalau ketawa sih enggak, cuman paling asik itu juga, paling asik itu menurut saya catur. Widih, Iya, catur. Mau Ya, main sama itu saya? aja. Oh lah, let's go. Oke, sekarang Vincent. Ya. Ya, pengalaman susahnya di seminari itu jujur saat awal-awal memang saya lumayan susah untuk beradaptasi. Karena juga di masa saya pindah ke seminari, transisi saya itu dari awalnya PJJ ke langsung tatap muka. Jadi pas PJJ itu saya ya kayak kurang niat gitu. Nah, tapi di seminari kita harus berpikir jauh gitu. Bagaimana kita memikirkan tentang diri kita sendiri juga. Iya, Nah, dari sini, dari jadwal-jadwal yang dibangun di seminari, formatio di seminari, ternyata saya juga mengalami perkembangan yang banyak gitu. Banyak sekali perkembangan saya yang ada di seminari, dari disiplin, mandiri, ya dan lain-lain lah. Nah, juga yang bikin saya senang di sini itu olahraganya. Karena dari kepenatan saya di jadwal yang susah itu, saya mengekspresikan di olahraga. Bagaimana saya juga suka olahraga. Ya kebetulan juga saya atlet. Nah, Widih, atlet apa nih? ya saya atlet renang. Jadi saya meskipun saya atlet renang, cuma saya suka olahraga yang Ya. di luar renang juga suka. Jadi saya lebih suka renang Ya. dan olahraga lain. Ya. Jadi saya lebih memilih untuk olahraga daripada ya bermain biasa gitu. Ya. Vincent ini sering olahraga sama saya. Biasanya sama saya nge-gym dia Vincent. Ya kan Sen ya? Iya, kita biasanya ngangkat besi. Berapa kilo Sen waktu itu? Berapa? Iya, oh enggak bukan. 25 enggak sih? Iya, 25. Ya. Sekarang nih
aku mau tanya juga ke Vincent. Kira-kira mata pelajaran apa yang paling susah? Mata pelajaran yang paling susah. Ya, selama PJJ deh. Bahasa Latin. Wih, bahasa Latin. Kira-kira kenapa susahnya? Karena gimana kita ngehafalin banyak kosakata, tasrif, deklinasio dan lain-lain banyak. Oke. Dari muka-mukanya nih kok udah muka capek semua ya ini. Enggak nih. Udah malam misalnya. Nah, daripada kita kayak capek-capean lagi, sekarang kita mau nyanyiin lagu lagi. Boleh. Oke. Sekarang kita panggil Alex sekarang. 1, 2, 3. Alex. Halo. Halo. Baik lagi. Ya, Yoi. Nyanyi lagu apa nih? Oh, mau apa nih? aku tuh kepikiran ini. Kasihnya seperti sungai. Wih, Iya. Boleh. Sabi. Sungai mana, Alex? Sungai. Maunya mana? Oke. Mana? Mana-mana hatiku suka ya. Hei. Masuk nih. Oke, siap. Joget dong. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak, Alex. Sama-sama, saya juga terima kasih karena saya diundang lagi ke sini ya. Oh, siap. Nanti saya undang lagi. Oke, siap diundang lagi nih. Oke. Oke, terima kasih. Saya undur diri lagi ya. Oh, Oke. siap. Dadah. Dadah. Nah, saya juga mau tanya nih. Kira-kira apa yang paling bisa bikin teman-teman teman-teman ini bertahan gitu loh di sini? Kan di sini kan kayak banyak jadwal, terus sibuk, pasti kayak terus juga nggak ketemu keluarga. Kira-kira apa sih yang bisa bikin bertahan gitu loh? Kayak mikir semua ini. Kita mau dari siapa nih? Dari yang paling muda dulu deh. Oh ya, Oke, yang bikin saya bisa bertahan di sini tuh pertemanan. Karena di sini tuh banyak dari daerah-daerah lain. Ya, saya dari Surabaya, teman-teman saya banyak ada yang dari Malang, Jogja. Ya, banyak. Nah, di situ teman-teman saya tuh bisa menerima saya apa adanya. Juga saya harus menerima mereka apa adanya. Gimana mereka juga menemani saya saat susah, menemani saya saat senang. Bagaimana mereka membantu saya saat ada masalah. Ya, kedekatan-kedekatan itu yang membuat saya semakin kerasan dan betah di seminar ini. Oke, siap. Kira-kira temennya Vincent dari mana aja sih? Banyak. Ada yang dari Sidoarjo, Wih, Blitar, oke. Malang, Oke. Jogja, Jogja, Jakarta, Jakarta, apalagi ya? lagi. Ngawi, Mawi, Mataram, Mataram. terus ada yang Lombok. dari Iya, Lombok, iya. Lombok Mataram juga. Tulungagung juga ada. ya ada juga ada Tulungagung, banyak pokoknya. Banyak pokoknya. Oke. Ya. Kira-kira kira-kira Vincent mau nunjuk siapa lagi nih? Siapa ya enaknya? Ini nih yang
Mas Benny boleh. Ah, siap paling majak. Ya, gimana kan? Ya, oke. Yang mungkin saya bertahan itu ada dua sebenarnya, dalam diri saya dan dari luar diri saya. Kalau dalam diri saya yang pertama itu ya teguh tadi, teguh dengan komitmen saya. Itu menjadi seorang imam. Jadi gimana jadi seorang imam itu gak mudah. Gimana saya harus berusaha. Yang berusaha ini juga karena banyak tantangannya. Tadi yang sudah sebutkan itu susahnya gimana harus menari. Bahkan sebenarnya masih banyak hal yang susah seperti pelajaran dan lain sebagainya. Lalu kalau dari luar ya sama seperti Mas Vincent tadi, gimana apa bisa dekat dengan teman-teman, mana itu memperkuat panggilan saya sendiri. Jadi mana kita bisa saling bercerita dan bertukar cerita, kan kita akhirnya menambah kekuatan gitu. Dan juga ada Romo juga bisa membuat panggilan saya lebih teguh dan bisa bertahan di seminari ini seperti itu. Ini biasanya cerita ke sama Romo siapa emangnya? Ya, karena setiap para seminaris ini dikasih satu Romo pembimbing. Jadi kalau Sobat Sekar udah ada yang belum tahu itu namanya Romo Pepi. Jadi dia juga aktif di YouTube. Ya, Cafe Pastor, bisa dilihat Cafe Pastor. Romonya ada siapa aja di sini? Ada banyak sih. Ada Sebutin. Romo Agus, Romo Agus, ada Romo Fusi, Romo Fusi, ada Romo Theo, Romo Theo, Romo Tetra, Romo Tetra, Romo Wawan, Romo Wawan. sama Romo Pepi tadi. Ya, Romo Pepi. Di sini juga ada frater sama diakon ya kan? Ya, ada frater sama diakon sedang pastoral. Oke. Halo, kira-kira nih mau nunjuk siapa ini? Ya, saya mau unjuk Yang berdiri aja nih. mana? Ya udah. Saya mau unjuk siapa ya? Yang pakai baju putih. Yang nggak kompak. Ya, pakai baju putih. Yang nggak kompak. Ya, silakan Mas Koten. Yang bikin saya bertahan sampai sekarang di seminar ini yaitu teman-teman saya. Kenapa? Karena ketika saya merasa ingin mundur, saya itu bisa bercerita tentang keluh kesah saya. Kenapa saya begini, kenapa saya jadi seperti ini, itu kepada teman-teman saya. Dan mereka juga yang menguatkan saya. Selain itu seperti juga yang disebutkan Mas Benny, itu dari Romo Pembimbing, di mana ketika saya bercerita kenapa saya mau mundur itu, Romo juga menguatkan saya melalui dengan kata-katanya yang sangat membuat saya tersentuh sehingga saya bisa bertahan. Selain itu juga adanya acara-acara rohani yang disediakan di seminar ini. Jadi saya itu menjadi lebih dekat dengan Tuhan sehingga apa yang Tuhan berikan kepada saya itu bisa menguatkan panggilan saya sampai detik ini. Seperti itu. Keren, asli. Kira-kira acaranya apa aja? Acara rohani. Yang pertama hari Senin. Nah, hari Senin itu khusus. Jadi kita itu seperti bertemu satu seminari, lalu kita pertemuan satu seminari, lalu bersama Romo Rektor. Lalu yang hari Selasanya itu bacaan rohani, di mana kita membaca suatu bacaan rohani, lalu kita refleksikan dan kita sharingkan kepada teman-teman. Dan banyak lagi seperti salve, adorasi, dan adanya Gua Maria itu, Rosario. Selain acara rohani itu ada acara apa aja di seminari? Seperti Fancy Fair. Wih, Seperti apa kemarin tuh? Fancy Fair itu acara dari Bapak Ibu guru, karyawan, dan teman-teman seminaris serta formator. Kita itu ada acara seperti lomba-lomba bareng-bareng gitu. Jadi kita membuat kelompok dari campuran dengan seminaris, Bapak Ibu guru, dan karyawan. Seperti itu, Fancy Fair. Lalu ada apa lagi coba? SW Game itu di mana kita perangkatan ini mengadakan bertanding seperti tanding olahraga. Tidak hanya olahraga, ada juga untuk mengasah otak seperti catur, Scrabble, dan lain-lain. Oke. Sekarang dari yang terakhir. Mas Daru. Paling narsis. Hal yang bikin paling bertahan di seminari. Oh, kalau saya lebih ke
faktor dari luar, khususnya dari orang tua saya. Saya merasa gimana ya? Intinya saya nggak mau mengecewakan orang-orang yang telah mendukung saya, mendoakan saya, membantu saya, romo-romo paroki saya telah menyupport banyak bagi saya. Guru-guru romo semuanya itu yang telah membantu saya nggak mau kecewakan. Saya mau berusaha terus sampai pada akhirnya jadi imam. Siap. Nah, di sini pasti kan kita kangen orang tua nih Mas Daru. Nah, kira-kira tuh cara kita biar nggak kangen orang tua tuh apa? Cara biar nggak kangen, lupakan. Buat mamanya Daru yang lihat ya. Cara biar nggak kangen orang tua, guys. Kalau saya itu didoakan, dengan berdoa itu saya merasa bahwa orang tua saya dipelihara Tuhan, udah aman di luar sana. Saya udah nggak usah memikirkan lebih dalam bahwa Tuhan melindungi mereka. Jadi saya nggak usah memikirkan terlalu panik. Ya, oke. Nah, sobat segar semuanya, kita udah kenal dari Benny, Vincent, Koten, dan juga Daru, mulai dari susah senang panggilan, dari perjalanan panggilannya bisa sampai seminari Garum, dan juga motivasi diri yang bisa bikin bertahan. Nah, sekarang aku mau tanya lagi terakhir nih, pesan kalian buat orang sobat segar di luar sana apa kira-kira? Pesan saya buat teman-teman khususnya yang masih SMP nih, jangan ragu untuk masuk seminari. Siap. Karena seminari itu tempatnya calon imam, benih-benih yang akan tumbuh untuk memimpin gereja. Seperti itu. Yang cowok ya? Cowok khususnya. Khususnya cowok. Oke, dari Daru. Kalau saya lebih ke orang-orang tuanya sih. Kalau teman-teman punya saudara-saudari punya bocil-bocil yang masih berpotensi masuk seminari, ya diajak, dikenalin sama ya gimana caranya supaya mereka itu ada pikiran untuk masuk, untuk mau jadi, dan supaya mereka kenal dulu. Oke. Dari Vincent. Ya, pesan saya untuk teman-teman SMP yang bingung mau masuk mana, Masuk mana? langsung saja masuk seminari. Karena ada di doa ya harapan Israel bagaimana panenan memang berlimpah namun sedikitlah pekerjanya. Nah, makanya kalau mau jadi imam mending masuk seminari dulu supaya kita bisa jadi imam yang baik. Yes. Lebih tepatnya seminari mana? Seminari Garum. Siap. Kalau dari Mas Benny ini masih keren nih. Ya, untuk teman-teman yang di luar sana, Teman-teman juga. ya, Yang mana Ben? teman-teman di luar sana jangan takut untuk masuk ke seminari. Jadi seminari ini tempat pembinaan calon imam. Jadi kalau gereja itu membutuhkan imam. Ya, imamnya itu dari mana ya? Dari kita ini umat yang beriman. Jadi kita itu untuk gereja. Nah, gitu pesannya dari kami buat teman-teman di luar sana, oke? Dan untuk mendukung panggilan kami sekali lagi, Iya, tuh. kami juga butuh dukungan kalian berupa donasi Donasi. yang ada di sini. Sini. Nah, kalian bisa scan di sini untuk donasi. Nah, karena udah mau selesai nih, udah mau jam 10 malam nih. Kita waktunya tidur kan? Ya. Nah, kita mau nyanyi lagi. Oke? Oke, ayo masuk Masuk lek. Alek nih juga nggak kompak ya ini ya. Pakai biru. Kan aku cuma jadi supporter doang. Siap. Tapi gitarnya hitam. Iya. Oke. Kita saya doang ya. Oke. Mau nyanyi lagu apa nih, Lek? Penutupnya nih ya. Ya, kita nyanyi apa yang membuat kita Yesus.
Oke, siap. Jalan loh, jalan. Jalan. Bukunya ini Jose Maria Escrivá, Ya, jalan. Oke. Kita mulai ya. Siap. Jalan serta Yesus, jalan serta setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, Sobat Segar, karena nggak kerasa ini udah mau jam 10 dan waktunya kita tidur. Terima kasih buat Sobat Segar yang udah nonton dan mau berkenalan dengan kita-kita semua nih. Nah, dan jangan lupa untuk selalu ikuti terus perkembangan Seminari Garum dengan cara follow Instagram Seminari Garum atau YouTube Seminari Garum, oke? Nah, sekarang kita mau pamit undur diri dan gimana nih pamitannya nih? Apa gimana nih? Selamat malam. Oke. Oke. Gimana? Sobat Segar. Oke, Sobat Segar selamat malam. Oke, 1, 2, 3. Sobat Segar selamat malam. Dadah.